Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kita akan langsung mulai aja ya ke bab operasi vektor. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin. Kita akan belajar tentang operasi geometri dan operasi aljabar vektor. Nah, di sini kita masuk operasi dalam geometri itu ada dua yang akan kita pelajari, kesamaan dua vektor dan penjumlahan dan pengurangan vektor. Masuk kesamaan dua vektor, dia memiliki syarat berikut. Syarat itu ada sejajar, sama panjang, dan arahnya sama. Contoh ya, kita punya vektor ini ada vektor A dan ada vektor B, di mana vektor A dan B ini dianggap panjangnya itu sama. Nah, kalau arahnya ini kan udah jelas sama ya. Nah, sudah sejajar, arah sama, dan panjang sama, maka kita bisa tulis vektor A sama dengan vektor B. Nah, contoh nih, misalkan di sebelah nih, kita punya kubus. Nah, di kubusnya ini diketahui vektor A-nya itu adalah AB, vektor B-nya itu adalah BC, dan vektor C-nya itu adalah CG. Nah, berarti di sini kalau misalkan sudah bikin, ini vektor AB itu arahnya kan dari pangkal ke ujung ya, pangkalnya A, ujungnya B. Berarti ini adalah vektor A, arahnya gini. Terus vektor BC awalnya B, ujungnya C, ini vektor B. Terus CG awalnya pangkalnya C, ujungnya G, berarti CG. Nah, kalau dicari kesamaannya, maka kesamaannya vektor AB itu akan sama dengan vektor yang sejajar ya. Cari yang sejajar garisnya, yaitu DC, terus yang sendiri lagi EF, terus HG. Perhatiin ya, disebutnya itu DC bukan CD, karena kalau misalkan CD, kalau vektor arahnya berubah, awalnya dia ke kanan, terus diubah ke kiri, maka jadinya nanti negatif gitu. Negatif A, bukan positif A lagi. Kalau misalkan vektor BC berarti sejajarnya sama AD, sama atasnya FG, terus sama EH. Begitupun kalau vektor C itu kan GC sejajarnya sama yang tinggi ya. Yang tinggi itu adalah BF, terus EA, dan HD. Kalau sudah kecepatan nanti kalian bisa diulang lagi videonya pelan-pelan ya. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan vektor sekarang. Di penjumlahan dan pengurangan vektor yang akan kita bahas pertama adalah metode segitiga. Jadi di sini diketahui ada dua buah gambar, A-nya ke kanan dan B-nya ke bawah. Maka kalau dalam metode segitiga, cara mengerjakannya adalah dibikin A-nya, ini A, terus dibikin juga yang B-nya ke bawah, ini yang B-nya. Maka metode segitiga itu A ditambah B akan ketemu jika kita hubungkan pangkalnya A ke ujungnya panah si B. Maka ini adalah A tambah B. Perhatiin ya arahnya ya. Pangkal ketemu pangkal, panah ketemu panah. Itu adalah metode segitiga. Gimana ceritanya kalau saya balik nih? A-nya arahnya ke bawah, terus B-nya tetap ke sini. Nah, dengan ditanya ini. Nah, kalau kebalik gini, berarti ini jawabannya A-nya berubah arah, B-nya tetap kayak tadi. Berarti A-nya berubah jadi negatif. Jadi jawabannya negatif A ditambah B. Atau bisa juga ini jadi pengurangan vektor di mana B dikurang A. Jadi boleh posisinya ditukar ya, asalkan positif negatifnya tidak tertukar. Itu dia metode segitiga. Kita lanjut ke metode jejar genjang. Contohnya ini yang di kotak kedua ada A sama B. A-nya arahnya ke kanan, B arahnya ke kanan juga, tapi lurus ya. Ini vektor A, ini vektor B. Maka yang sejajar itu ini maka kita bikin garis bantu ya. Garis bantu yang sejajar dengan vektor A. Terus garis bantu yang sejajar dengan vektor B. Maka penjumlahan A ditambah B-nya itu adalah yang ini pangkal A ketemu pangkal B, seret nyentuh ujung. Nah, ini adalah A ditambah B-nya. Jadi bedanya metode segitiga sama jejar genjang kelihatan ya. Kalau segitiga membentuk gambar segitiga di mana pangkal ketemu pangkal, panah ketemu panah. Kalau di sini pangkal ketemu pangkal, semuanya pangkal. Nah, di sini panahnya. Itu metode jejar genjang.
Kalau misalkan dibalik kayak tadi, A-nya pisah arah, ganti arah, dibikin garis putus-putus di sini, garis putus-putus di sini, maka ini jawabannya adalah kayak tadi. A-nya kan berubah arah, jadi A-nya jadi negatif A ditambah B. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke metode poligon. Nah, di metode poligon ini, maka kita gambar nih, gambar kotak yang ketiga. A, B, C-nya ke bawah. Nah, kalau poligon, ini langsung sebenarnya mirip kayak metode genjang ya. Metode genjang, metode segitiga, dimana dia pangkal ketemu pangkal, panah ketemu panah. Nah, ini adalah A ditambah B ditambah C-nya. Kalau yang ditanya pengurangannya berarti nanti tandanya berubah nih. Misalkan A-nya berubah ke bawah. Terus B-nya arahnya tetap. Terus C arahnya berubah ke atas. Maka yang ini jawabannya adalah A-nya kan berubah tanda, jadi negatif A ditambah B, C-nya berubah jadi negatif C, gitu. Sampai sini semoga dipahami. Sudah lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini diketahui sebuah kubus nih. Diketahui sebuah kubus di mana misalkan yang ditanya adalah vektor A ditambah B. Nah, kalau ini jelas ya. Ustazah akan gambar A tambah B-nya, berarti ini kan pakai metode segitiga, seret gitu ke sini. Maka A tambah B-nya itu adalah segaris dari A ke C sama dengan AC. Kalau kalian masih susah pakai cara metode segitiga, boleh saya ajarin cara ini. A itu adalah garis AB. B itu adalah garis BC. Maka AB tambah BC ketemu nggak? Ini B ketemu B kan? Kalau misalkan ketemu huruf yang sama dalam penjumlahan, ini langsung aja hilangin. Jadi jawabannya tinggal ambil ujung dan ujungnya itu AC. Lebih enak ya? Gimana kalau misalkan saya coba lagi? A ditambah B ditambah C tanpa kita harus menggambar metode segitiga ataupun jenjang. Kita tulis A-nya itu tadi apa? AB. Terus B-nya itu BC. Terus C-nya itu CG. Nah, ini kan ketemu semua nih. B ketemu B sama, coret. C ketemu C sama, coret. Berarti jawabannya tinggal ambil ujungnya, yaitu A tambah G. Paham ya? Gimana kalau misalkan saya tanya A ditambah B dikurang C? Nah, perhatiin A tambah B itu tadi AB tambah BC ya. Nah, tapi negatif C. Berarti C-nya yang harusnya CG berubah arah, yaitu jadi GC ditambah GC gitu. AB tambah BC ini udah sama, coret-coret adalah AC ditambah GC. Nah, ini kalian ketemu suatu problem di sini di mana tengahnya itu beda. AC ini GC, tengahnya beda nih. Gimana nih Ustazah kalau tengahnya beda? Kalau tengahnya beda, kita harus ubah menjadi sama. Gimana cara membuat cari samanya? Cari sisi yang sejajar. AC sejajar dengan EG. Sejajar kan? Kalau sejajar berarti dia adalah vektor yang sama. Sejajar, searah, sama panjang itu adalah kesamaan vektor. Maka kita boleh ubah AC-nya menjadi EG. Nah, kalau AC-nya berubah jadi EG, G-nya sama deh, EG tambah GC. G-nya sama, berarti jawabannya adalah EC. Kayak gitu ya. Terus, oke lagi. Gimana saja kalau A dikurang B dikurang C? A dikurang B dikurang C. A-nya kalian boleh pakai tetap tadi yang sama. A-nya kan positif, pakainya AB. Terus, nah negatif B itu kan tadinya BC. Berarti ditukar jadi CB. Jadinya B-nya berubah negatif.
Terus C, negatif C boleh berubah tetap tadinya kan CG berubah jadi GC gitu ya. Mengubah posisi huruf sudah mengubah negatif gitu ya. Nah ini nggak ketemu lagi nih Ustazah. Wah, PR lagi nih. AB sama CB. Kita bisa nyari nggak sisi yang sejajar AB ketemunya ujungnya C. AB, wah sama depannya Ustazah ketemu depannya C. AB kan sama dengan DC. Oke, kita ganti AB jadi DC. Ditambah CB ditambah GC. Ini C-nya sama, tinggal BB ditambah GC. Wah, masih ada PR nih Ustazah. BB tambah GC, beda nih, B sama G. Nah, kita cari di mana nanti biar ketemu G atau C ya. Kita lihat dulu nih. BB itu yang ini, GC itu di sini, berarti nemu yang sama kalau sejajar yang mana ya? BB sejajar cuma sama yang atasnya ya. BB sejajar sama yang atasnya yaitu HF. Kalau ditukar arah jadi kalau ini agak susah nih kayaknya nih. AB ditambah CB berubah menjadi DC tambah CB. Jadinya BB. BB biar ketemu GC caranya berubah. Oh ya, di sini kita bisa ubah. Pakai ini aja. Kayaknya ini nggak bisa deh. Jadi kalau misalkan emang mentok gini nggak bisa, disudahin sampai sini nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan pakai HF itu dia nanti jadinya HF sama GC nggak ketemu juga. Atau usah ganti ininya ya. B EF ditambah GF EF atau HG ditambah FG. Oh bisa nih, kita bisa ubah nih pakai ini. Emang harus dicari-cari sini ya biar ketemu. Kita pakai ini nih, AB sama dengan HG kan, AB sama dengan HG kan, lihat sejajar. AB sama dengan HG, kita pakai HG ditambah, nah B nya kan harusnya BC ya kan. Nah kalau dibalikan jadi CB, berarti CB sama dengan GF ya, sama dengan GF. Semoga aja ini bisa nih, ditambah GC. Berarti ini kan coret-coret jadinya sama dengan HF ditambah GC. Oh nggak bisa juga ya, HF ditambah GC. Yaudah kalau nggak bisa dipentokin sampai sini nggak apa-apa ya. Sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa hubungi Ustazah via WhatsApp. Terus nanti jangan lupa ada latihan soalnya juga. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kalau misalkan kalian masih kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan ke WhatsApp Ustazah. Mohon maaf bila penjelasan Ustazah masih banyak terjadi kesalahan penulisan ataupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.